Halo sedulur kabeh, kali ini ada film seru yang akan kuceritakan kepada kalian. Film ini berjudul The Gangster, The Cop, The Devil, yang rilis pada tahun 2019 di Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang keseruan polisi yang bekerja sama dengan gangster untuk menangkap seorang psikopat. Dan jelas film ini memiliki alur cerita yang tidak terduga, sehingga sangat seru untuk dibahas. Skuilah, kita langsung aja masuk ke dalam filmnya. Dan buat kamu penonton baru, boleh tinggalkan subscribe kalau kamu suka sama video ini. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak yang mobilnya ditabrak dari belakang oleh seseorang tidak dikenal. Lalu bapak ini turun untuk mengecek keadaan mobilnya, tetapi tiba-tiba si penabrak itu langsung menusuknya dengan pisau berkali-kali sampai akhirnya bapak ini meninggal. Selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan tokoh. Pria ini bernama Tae-soo. Dia bekerja sebagai polisi yang saat ini sedang menangani kasus kasino ilegal milik bos gangster bernama Dong-soo. Dia adalah seseorang yang sangat keras kepala, tetapi juga bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Perkenalkan juga bos gangster yang menjadi incaran Tae-soo ini. Sebagai bos, tentunya dia sangat ahli bela diri, dan dia memiliki banyak anak buah untuk menjalankan bisnis kasino ilegal miliknya. Suatu hari, Tae-soo melewati TKP pembunuhan bapak-bapak di awal film tadi. Dia melakukan pengecekan dan menemukan goresan di bagian belakang mobil. Ini seperti mengisyaratkan bahwa mobil tersebut pernah ditabrak dari belakang. Lalu sepulang dari TKP, dia mengadakan rapat dengan anggota kepolisian lainnya. Di rapat ini, dia membahas dua kasus pembunuhan yang terjadi sebelum kasus pembunuhan bapak-bapak di awal film tadi. Di sini dia memberi kesimpulan bahwa semua kasus pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang sama karena bekas tusukan pisaunya memiliki panjang yang sama juga. Beralih ke Dong-soo, dia sedang bertemu rivalnya di dunia gangster yang bernama Bos Hur di sebuah warung ciu eksklusif. Mereka saling berebut wilayah kekuasaan sampai terjadi perdebatan dan keributan di antara mereka. Sepulang dari pertemuan itu, Dong-soo ingin menenangkan diri dan dia memutuskan pulang sendirian tanpa kawalan anak buahnya. Tetapi keputusannya itu malah membawa malapetaka. Terjadi kejadian yang sama persis dengan kasus pembunuhan bapak-bapak di awal film tadi, yaitu mobilnya ditabrak dari belakang oleh seseorang tidak dikenal. Dan saat Dong-soo turun untuk mengecek mobilnya, orang tersebut berusaha untuk membunuhnya dengan pisau. Untung saja Dong-soo ahli dalam bela diri, sehingga dia tidak jadi terbunuh. Bahkan dia juga sempat menusukkan pisau ke bagian dada kiri orang tersebut. Mengetahui bosnya terluka, tangan kanan Dong-soo yang kita sebut saja Alex melakukan penyerangan ke markas anak buah Bos Hur yang dicurigai telah melakukan penusukan. Tetapi tampaknya serangan itu ditujukan kepada pihak yang salah, karena setelah itu Alex mendapatkan info dari Dong-soo bahwa yang menusuknya bukanlah bagian dari Bos Hur, melainkan orang di luar dunia gangster. Kabar penusukan ini tersebar luas dan sampai ke telinga Tae-soo. Dia pun langsung datang mengunjungi Dong-soo dan menawarkan bantuan untuk menangkap orang yang sudah menusuknya. Dia yang tadinya sangat ingin memenjarakan bos gangster ini, mulai mengalihkan perhatiannya ke kasus penusukan tersebut. Dan dia juga yakin bahwa pelakunya masih sama dengan 3 kejadian pembunuhan sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya bekas goresan di belakang mobil Dong-soo seperti habis tertabrak. Suatu malam di sebuah pom bensin, lagi-lagi terjadi pembunuhan dengan cara yang sama, yaitu korban ditusuk bertubi-tubi menggunakan pisau. Di tempat lain, diperlihatkan Dong-soo menyuruh seseorang untuk melukiskan wajah pelaku penusukannya. Beberapa karakteristik yang disebutkan yaitu wajah tirus, pipi kurus dan rahang persegi, hidung panjang dan lancip, mulut lebih besar dibandingkan hidungnya. Lalu setelah gambar itu selesai, tampak sangat mirip dengan pelaku penusukan di pom bensin tadi. Sampai di sini aku akan menjelaskan sekilas bahwa semua pembunuhan yang kuceritakan tadi ini saling berkaitan. Dua kasus pembunuhan yang sebelumnya ditemukan oleh Tae-soo berkaitan dengan pembunuhan bapak-bapak di awal film. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Tae-soo bahwa bekas luka tusuknya memiliki panjang yang sama. Sedangkan kasus pembunuhan bapak-bapak itu berkaitan dengan kasus penusukan kepada Dong-soo. Ini karena ada petunjuk yang sama, yaitu terdapat goresan di belakang mobil seperti habis tertabrak. Dan yang terakhir, kasus penusukan Dong-soo sudah pasti berkaitan dengan pembunuhan di pom bensin. Ini jelas diperlihatkan dengan sketsa wajah yang sama persis dengan wajah pelaku di pom bensin.
Bermodalkan petunjuk dari bosnya, akhirnya Alex bisa menemukan mobil dari Saiko dan sebuah pisau tidak jauh dari mobil tersebut. Dongso tahu betul bahwa pisau ini sama persis dengan yang digunakan untuk menusuk dirinya. Di sini juga diceritakan bahwa dia merasa reputasinya sebagai bos gangster sudah tercoreng setelah kasus penusukan tersebut, karena dia dianggap sebagai bos yang lemah. Dan selama berada di rumah sakit, ternyata bos Hur serta anak buahnya dengan seenaknya menyerang wilayah Dongso. Hal ini jelas membuatnya sangat marah dan ingin menangkap Saiko. Sedangkan Taesuk juga sangat ingin menangkap Saiko agar bisa memecahkan kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Dan pada akhirnya, Dongso menerima tawaran dari Taesuk untuk bekerja sama menangkap Saiko. Karena tujuan penangkapan Saiko di antara mereka ini berbeda, maka mereka mengadakan kesepakatan siapa yang lebih dulu mendapatkannya akan diperlakukan sesuai keinginannya. Setelah itu, Taesuk dipasrahkan sebuah mobil milik Saiko yang tadi ditemukan oleh Alex. Dia bersama teman-teman polisinya melakukan penyelidikan, dan di sini mereka menemukan beberapa sampel darah untuk nantinya dicek di bagian forensik. Sedangkan pisau yang ditemukan di dekat mobil Saiko tidak diberikan kepada Taesuk untuk diselidiki, karena Dongso mempunyai maksud lain, yaitu membunuh rivalnya bos Hur menggunakan pisau tersebut. Tujuannya adalah untuk menuduh bahwa si pemilik pisau atau si Saiko ini adalah tersangkanya. Lumayan cerdik, tapi rencananya ini tidak berjalan semulus itu. Singkat cerita, Taesuk sudah mendapatkan hasil tes lab dari sampel darah yang ditemukan tadi. Jadi DNA darah tersebut cocok dengan para korban pembunuhan sebelumnya. Tetapi di sini tidak ditemukan DNA dari orang lain lagi. Atau gampangannya adalah tidak ditemukan DNA dari pelaku pembunuhan. Lalu ada fakta lain yang lebih mengejutkan, bahwa pisau yang digunakan untuk membunuh bos Hur juga terdapat DNA dari korban pembunuhan sebelumnya. Taesuk berpikir ini adalah sesuatu yang aneh. Tidak mungkin Saiko yang membunuh bos Hur. Pelakunya pasti adalah seseorang yang sangat membenci bos Hur, dan sudah pasti juga berkaitan dengan Saiko. Siapakah itu? Sudah jelas bahwa itu adalah Dongso. Hal ini diperkuat dengan penemuan mobil Saiko oleh anak buah Dongso. Taesuk merasa curiga bahwa pisau yang digunakan untuk membunuh bos Hur itu juga ditemukan bersamaan dengan ditemukannya mobil itu. Taesuk yang sudah merasa sangat emosi akhirnya mendatangi Dongso di kediamannya. Dan dia menanyakan terkait pembunuhan itu. Di sini Dongso dengan terang-terangan menjawab, "Ya, aku yang membunuhnya." Walaupun begitu, dia tetap tidak bisa memenjarakannya, karena dia masih membutuhkan Dongso untuk membantunya menangkap Saiko. Adegan berpindah ke upacara pemakaman bos Hur. Di sini tampak Dongso mengunjunginya, dan disambut oleh tangan kanan bos Hur yang kita sebut saja Tony. Tapi ternyata diam-diam Saiko juga ada di situ. Karena sebelumnya dia melihat berita di TV terkait kematian bos Hur. Dan dia juga memberikan surat kepada Tony, lalu langsung pergi. Di dalam surat itu berbunyi, "Hur tewas dengan pisauku oleh orang lain." Melihat tulisan itu, Tony mulai mencurigai Dongso, yang selama ini menjadi rival dari bosnya sebagai pelaku pembunuhan. Suatu malam, di saat Dongso dan Taesuk sedang menyelidiki lagi mobil milik Saiko, tiba-tiba Tony beserta pasukannya datang dan melakukan penyerangan. Penyerangan ini dilakukan untuk membalaskan dendam bosnya yang sudah mati. Tetapi sayang sekali, Taesuk dan Dongso masih terlalu kuat untuk dilawan. Alhasil, mereka semua bisa dikalahkan. Bahkan Tony juga terbunuh oleh Dongso. Taesuk sudah sangat panik karena lagi-lagi dia berurusan dengan kasus pembunuhan yang baru. Tetapi Dongso meyakinkannya bahwa dia akan mengurus ini semuanya. Lalu mayat tersebut akhirnya dikubur menggunakan alat berat. Suatu hari, Taesuk mendapatkan berkas data diri orang yang kemungkinan adalah si Saiko pembunuh berantai. Jadi sebelumnya sempat ditemukan sebuah sidik jari yang sangat aneh dan juga sangat kecil. Setelah dicek lebih lanjut, sidik jari itu paling cocok dengan milik seseorang di foto ini. Lalu berdasarkan petunjuk yang ada, dia dibawa ke suatu penginapan. Dan sesuai info dari pemilik penginapan, bahwa yang bersangkutan tidak pernah pulang selama 3 bulan terakhir. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap masuk dan mengecek kamarnya. Dan di sini ditemukan sebuah foto yang sangat mengejutkan. Foto itu sama persis dengan sketsa wajah yang diberikan oleh Dongso. Berarti kita di sini sudah mendapatkan titik terang, di mana kita mengetahui identitas dari Saiko ini. Yang masih menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menangkapnya. Foto itu akhirnya diberikan kepada Dongso untuk diperbanyak dan dibagikan kepada anak buahnya.
Lalu Dongso mengerahkan anak buahnya untuk mencari Saiko bermodalkan foto tersebut. Pencarian berpusat pada suatu distrik, mulai dari sebuah tempat kos, motel, penginapan murah, pasar tradisional, pasar kembang, toko pil biru, dan masih banyak lagi. Walaupun sudah mengerahkan semua anak buahnya, tetapi masih belum tercium keberadaan si Saiko. Sampai suatu ketika, Dongso mengajak ketemuan Taesuk di sebuah tempat untuk menunggu bus. Dan sebelum Taesuk datang, dia sempat memberikan payung miliknya kepada seorang gadis SMA. Nggak tahu ding ini masih gadis atau enggak. Setelah itu, mereka menuju ke tempat favorit kita semua, yaitu warung Ciu. Saat mereka sedang sebat dan menikmati Ciu oplosan, mereka melihat berita di TV tentang seorang siswi SMA yang dibunuh saat perjalanan pulang. Dongso tampak kaget karena di TKP pembunuhan ada payung miliknya, dan didapatkan juga info bahwa polisi menyatakan mungkin ini adalah pembunuhan acak. Pembunuhan tanpa motif ya, sama persis dengan yang dilakukan oleh Saiko. Mungkin hal itu yang terlintas di benak Dongso. Dia pun tanpa pikir panjang, langsung mengerahkan anak buahnya untuk mencari tiap detail daerah yang dilewati bus nomor 32. Tidak lain adalah bus yang digunakan oleh siswi tadi. Teman Taesuk yang juga merupakan seorang polisi, mendapatkan info bahwa Saiko tinggal di suatu penginapan di kamar nomor 304. Tetapi setelah dicek, mereka tidak menemukannya di situ. Lalu mereka memutuskan berjaga di depan penginapan untuk menunggu Saiko pulang. Dan benar saja, tak lama kemudian terlihat Saiko melintas menggunakan mobil. Saiko yang sadar dirinya sedang diawasi, akhirnya kabur dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sampai akhirnya terjadilah tabrakan di antara mereka, dan di sini Saiko lagi-lagi kabur dengan berlari. Nasib malang menimpa Alex. Dia mati terbunuh saat berpencar mencari Saiko. Sedangkan Dongso masih terus mengejarnya, sampai dia masuk ke sebuah tempat karaoke. Di situ dia menemukan salah satu ruangan yang cukup aneh, karena ada dua wanita yang sedang menyanyi, tetapi mukanya tampak ketakutan. Lantas, Dongso langsung masuk dan mendapat petunjuk bahwa Saiko ada di dalam. Setelah itu pintu langsung didobrak dan Saiko diajar habis-habisan. Sumpah, di sini kerasa banget puasnya. Lalu Saiko pun diseret dan akan dibawa ke suatu tempat. Beralih ke Taesuk, dia menelpon Dongso dan menanyakan di mana keberadaannya. Tetapi pertanyaannya dijawab, si sial itu milikku sekarang. Taesuk yakin bahwa Saiko akan dibunuh, dan dia sangat ingin merebutnya sebelum dibunuh. Dia juga yakin bahwa Saiko dibawa ke suatu tempat yang dia ketahui. Setelah itu, Dongso membawanya ke gudang miliknya. Di sini dia menyekap Saiko, memukuli, dan akan membunuhnya. Aku pikir dia bakal beneran mati di sini. Tetapi tiba-tiba Taesuk datang dengan menabrakkan mobil, lalu dia membawa Saiko pergi. Beberapa hari sudah berlalu. Tampaknya Dongso sedang stres karena bisnis kasino ilegal miliknya sudah digerebek polisi dan anak buahnya juga dijebloskan ke dalam penjara. Dia pun menjadi buronan dan dia harus bersembunyi agar tidak diciduk oleh polisi. Sedangkan Saiko yang sudah mulai pulih dari lukanya mulai diinterogasi. Tetapi tampak dia selalu mengelak dari semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dan Taesuk sudah mulai tampak stres, karena sebenarnya dia belum memiliki bukti yang cukup untuk memenjarakannya. Lalu bagaimana dengan sidik jari yang tadi ditemukan? Jadi sidik jari itu sangat kecil dan dianggap tidak valid. Hanya kebetulan saja saat dicocok-cocokkan, ternyata itu paling cocok dengan milik Saiko. Tetapi kecocokannya ini masih belum 100%. Jadi tidak bisa untuk dijadikan bukti. Lalu kenapa sidik jari itu sebelumnya dibilang kecil dan aneh? Itu karena sebenarnya jari-jari milik Saiko ini cacat. Mungkin ini akibat dia terlalu sering membunuh dan menggunakan senjata tajam. Tetapi pada akhirnya kasus ini tetap dibawa ke persidangan. Karena sebenarnya ada saksi dari kejadian ini yang bisa menjadi kunci dari kasus pembunuhan berantai. Saksi itu adalah seseorang yang selamat dari penusukan Saiko. Dia adalah Dongso. Dan dia juga sudah pasti akan dipenjara setelah ini, karena seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwa dia ini adalah buron atas kasus kasino ilegalnya. Tetapi yang jadi fokus kita di sini bukanlah itu. Kita akan membahas kenapa dia mau bersaksi. Jadi sebenarnya itu karena ancaman dari Taesuk untuk memberikan kesaksian. Ternyata pernyataan Dongso yang sudah membunuh Bos Hur itu direkam olehnya. Dan di sini Dongso diberikan dua pilihan.
Pilihan yang pertama, kalau dia tidak mau bersaksi, maka kasusnya akan bertambah lagi, yaitu kasus pembunuhan. Dan kalau dia tertangkap, maka akan semakin berat hukumannya. Lalu opsi kedua adalah, kalau dia mau bersaksi, dia hanya akan dikenai hukuman penjara karena bisnis kasino ilegal miliknya. Ditambah lagi, keinginannya agar Saiko mati akan terwujud. Karena kalau kasus pembunuhan berantai ini sudah terungkap, maka sudah pasti Saiko akan dijatuhi hukuman mati. Jelas, mau tidak mau dia memilih opsi yang kedua. Walaupun pada akhirnya dia akan dipenjara, tetapi tidak separah hukuman membunuh orang. Dan dia juga bisa melihat Saiko dihukum mati. Di persidangan, Dongso beberapa kali terlibat perdebatan dengan pengacara Saiko. Sampai akhirnya dia menunjukkan bukti. Dia membuka baju dan menunjukkan luka bekas tusukannya dulu. Lalu dia mulai menceritakan kronologisnya. Dia juga berkata bahwa sempat melakukan perlawanan dan menusukkan pisau di dada kiri pelaku. Dan ternyata benar. Saat dicek, ternyata ada bekas luka tusukan di dada kiri Saiko. Setelah itu, Dongso menunjukkan tangan Saiko yang penuh luka. Ini sebagai penguat yang menunjukkan bahwa dia adalah pemakai pisau yang terluka saat menusukkan pisau. Dan kartu as ada di bukti terakhir ini. Kalau kalian ingat dengan kertas yang tadi diberikan oleh Saiko kepada Tony, kertas ini ditemukan oleh Dongso saat membunuh Tony di markasnya. Di dalamnya bertuliskan, "Hur tewas dengan pisauku oleh orang lain." Tetapi kertasnya disobek dan hanya tersisa tulisan, "Hur tewas dengan pisauku." Dongso lalu memberikannya kepada hakim, serta meminta mencocokkannya dengan tulisan tangan Saiko. Dan ternyata hasilnya cocok. Sumpah, ini cerdas banget dan licik sih. Akhirnya palu diketok dan terucap kata hukuman mati. Ending dari film ini lumayan bahagia. Taesuk mendapatkan penghargaan atas usahanya membongkar kasus kasino ilegal milik Dongso, serta membongkar kasus pembunuhan berantai. Lalu apakah cerita berakhir sampai di sini? Jelas saja tidak. Adegan memperlihatkan Dongso yang dibawa ke suatu tahanan, dan tampak juga banyak anak buahnya yang ditahan di penjara yang sama. Di situ juga tampak Saiko yang sedang membaca buku, dan dia kaget serta takut dengan kedatangan Dongso. Karena jelas saja kalau mereka bertarung satu lawan satu, Saiko akan kalah telak. Apalagi di penjara ini juga banyak anak buah dari Dongso. Lalu Dongso dengan niat iblisnya masih berkeinginan untuk membunuh Saiko. Dan film pun selesai. Sedikit penjelasan, kenapa Dongso bisa di penjara yang sama dengan Saiko, itu karena permintaannya kepada Taesuk sebagai syarat agar dirinya mau bersaksi. Lalu katanya Saiko dihukum mati, kok masih di penjara? Jadi setauku memang ada jeda antara keputusan sidang pengadilan dan proses eksekusinya. Dan yang terakhir adalah, apa tujuan Saiko membunuh banyak orang selama ini? Seperti yang kita ketahui bahwa dia ini adalah seorang psikopat, jadi dia membunuh hanya untuk kesenangan pribadi. Oke, sudah selesai. Akhir kata, aku ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, boleh tinggalkan subscribe kalau mau ketemu lagi di video seru selanjutnya. Dan sampai jumpa.